Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Dan tadi kalau saya cerita tentang pesawat terbang berbahan bakar Pertamax dan kemudian bannya ban Vespa, mungkin Anda pikir saya main-main. Ini serius. Tentu sebagian dari penonton ingat ketika ada video yang cukup viral tentang anak-anak muda di Temanggung, ya. Ini kota tembakau, di mana banyak sekali perkebunan tembakau di sana. Dan kota sahabat saya, Singgi Susilo juga di sana, yang kemudian membuat kita kaget karena ada anak muda tadi yang membuat pesawat terbang. Nggak akan ada orang yang menyangka apakah di sana ada pabrik pesawat terbang atau siapa sebenarnya anak-anak muda ini. Nah, di hadapan saya sudah ada Andi Setiawan dan Sudiro, ya. Mas Andi, Mas Sudiro, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya Anda berdua ini sebelum membuat pesawat itu pekerjaannya apa ya? Ya, kalau saya sendiri di Temanggung itu ada musim tembakau ya. Itu musim tembakau, kemudian saya sebagai petani dan perajang, dan saya itu kenal dengan Pak Andi itu sebagai penjual dan Pak Andi itu sebagai pembelinya. Jadi ini ceritanya sebenarnya dagang tembakau urusannya. Ya. Anda penjual tembakau, pedagang tembakau, ini pembeli tembakau. Siap. Ya. Kenalannya hanya gara-gara yang satu jual, yang satu beli. Kenalannya sebatas itu. Iya, betul. Baik. Nah, kemudian tadi kalau saya bilang bahwa pesawat yang Anda buat bersama teman-teman ini betul-betul berbahan bakar Pertamax. Betul. Betul. Bannya itu ban Vespa. Vespa, ya. Ban Vespa ini ya. Oke. Bisa terbang itu ya? Betul. Bisa kalau di videonya saya udah lihat terbang. Betul. Baik, nanti cerita dari mana gagasan ini muncul, terus bagaimana proses pembuatannya, ini dibantu oleh siapa saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Pesawat ringan berhasil diterbangkan saat uji coba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat yang diberi nama Aerotex X1 ini terbang dengan ketinggian sekitar 200 meter dan menempuh jarak sekitar 3 km. Tak disangka, pesawat ini ternyata dibuat sejumlah warga Temanggung, Jawa Tengah di bawah arahan penghobi aeromodeling dan juga anggota Jogja Flying Club Andi Setiawan. Selama pembuatan hingga uji coba penerbangan di bawah pengawasan workshop Federasi Aerosport Indonesia atau FASI dan memiliki sertifikasi standar terbang. Komponen pesawat yang mempunyai panjang 4,5 meter dan bentang sayap 9 meter ini dibuat dengan bahan lokal sekitar 85%. Pesawat satu tempat duduk ini menggunakan mesin Protex 447 dengan bahan bakar Pertamax. Mesin ini merupakan mesin bekas yang biasa digunakan untuk para layang. Salah satu tujuan tim Aerotex membuat pesawat ini agar masyarakat mencintai dunia kedirgantaraan. Ke depan, mereka berharap terus mengembangkan pesawat ini agar dapat terbang lebih jauh. Mereka juga ingin membuat pesawat dengan 2 tempat duduk untuk tandem latihan terbang. Baik, jadi gagasan membuat pesawat terbang ini datang dari siapa ini? Awalnya dari saya, Pak. Sejak kecil saya cukup terinspirasi dengan pesawat. Di Temanggung itu daerah yang termasuk tidak dilewatin airline. Jadi sangat jarang sekali untuk ada pesawat lewat di daerah Temanggung. Jadi anak-anak kecil nggak pernah lihat pesawat. Iya, itu. Jadi sangat jarang sekali, hanya mungkin pesawat-pesawat dari militer atau Basarnas. Pesawat itu sangat menginspirasi saya dari kecil memang gitu. Di sekitar SMP dan SMA awal-awal saya pegang internet, mulai ada internet. Di situ kita mulai bisa browsing-browsing, melihat-lihat pesawat dan sebagainya. Oh, ternyata di luar negeri banyak perakit-perakit pesawat
bikin sendiri pesawat yang nggak airline dan sebagainya nggak besar-besar, tapi kecil-kecil yang mungkin bisa nih kita buat gitu. Jadi dari situ mungkin sekitar waktu saya SMA, saya coba tuh untuk beli bahan-bahan aluminium lah dan sebagainya. Saya lihat dari internet gambar-gambar yang sudah ada, kira-kira dicoba gitu. Terus namun saat itu terkendala dengan pengetahuan saya karena saya masih SMA, ilmu nggak ada, beli aluminium juga asal aluminium jemuran dan sebagainya, jadi terbengkalai gitu. Tapi sudah sempat saya coba untuk tekad untuk buat gitu. Tapi nggak pernah jadi itu ya? Nggak pernah jadi dan dianggap gila sama kawan-kawan mungkin gitu. Lalu ide untuk kemudian membuat pesawat yang sekarang ini datangnya kapan? Yang sekarang karena saya memang akhirnya melanjutkan kuliah dan sebagainya di bidang penerbangan dan saya juga penerbang di FASI, Federasi Aerosport Indonesia di Yogyakarta. Nah, di situ ilmu saya sudah bertambah, berkembang. Nah, akhirnya kembali ke masa lalu lagi bahwa kayaknya ini udah cukup ilmu ini untuk kita coba dengan manfaatkan bahan yang ada, kita coba deh gitu. Bikin pesawat beneran. Bikin pesawat beneran. Tapi katanya sempat bikin drone dulu ya sebelum pesawat yang sekarang. Ya. Drone untuk apa? Jadi untuk drone ini awalnya saya bertemu dengan komandan Kodim di Temanggung. Beliau baru pindah masuk, kemudian kita kebetulan kenal dan beliau mengusulkan, mengidekan untuk gimana kalau kita bikin drone pertanian. Karena waktu itu saya sudah sebagai penerbang, kemudian kawan-kawan termasuk Pak Sudiro dan sebagainya ini aktif di bidang aeromodeling atau pesawat remote control. Nah, dari situ kita kumpul-kumpul main bareng termasuk dengan komandan menemukan ide itu. Jadi yuk kita coba bikin drone yang bisa untuk semprot tanaman pertanian yang bermanfaat untuk di Temanggung ini, bisa untuk bawang ataupun tembakau. Kita coba dengan teknologi baru yang ada di pasaran, mulai adanya munculnya drone ini. Drone ya, untuk kebutuhan di pertanian. Siap. Udah sempat dibikin ya? Sudah. Berapa banyak waktu itu? Kita bikin sudah ada sekitar 4 atau 5, beberapa udah dipakai di perusahaan di Sumatera juga untuk tebu. Kemudian Kementerian Pertanian. Itu besar ya kapasitasnya? Cukup besar, diameter sekitar 1,8 meter. Daya angkut sekitar 15 liter. Angkut pupuk atau pestisida? Pupuk bisa, pestisida bisa. Oke. Jadi sudah dipakai? Sudah Tapi dipakai. kenapa nggak berlanjut ya? Menurut saya teknologi saat ini kita masih terkendala di baterai, ketersediaan baterai. Oke. Bahwa karena baterai masih terbatas dan sehingga terbang pun masih terbatas dari waktu terbang drone Oke, tersebut. jadi durasinya yang Durasi terbatas terbang, dan siap. mahal biasanya ya? Betul, jadi Oke, jadi belum dilanjutkan. Belum Tapi dilanjutkan. tiba-tiba mau bikin pesawat aja. Siap. Nah, nanti cerita ya, bagaimana pertemuan dengan Mas Sudiro, terus kemudian apa peran masing-masing, karena melibatkan beberapa teman yang lain Betul, juga ya. pasti. Baik, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Dindingnya ya, itu dibuat dari apa? Rangkanya dari apa? Terus kenapa pakai ban Vespa, nggak beli ban pesawat beneran? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.